Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan mengupas korelasi Kramers menggunakan SPSS. Akan kita bahas 4 hal, yaitu apa itu korelasi Kramers, kemudian contoh soal korelasi Kramers, yang ketiga prosedur uji korelasi, dan yang keempat adalah interpretasi hasilnya. Korelasi Kramers kita gunakan untuk menguji hubungan dua buah variabel, di mana dua variabel tersebut berskala nominal dan masing-masing variabel memiliki kategori lebih dari 2 atau minimal 2. Yang menjadi pembeda dengan korelasi P adalah jika korelasi P kedua variabelnya memiliki 2 kategori saja, tetapi kalau Kramers boleh 2 atau lebih. Selanjutnya, contoh soal korelasi Kramers. Di sini kita akan menguji tentang apakah terdapat hubungan antara tempat tinggal dengan bentuk pembelajaran yang dipilih. Sebagai sampel, diambil 90 orang secara random dan diperoleh data sebagaimana tabel yang kita tampilkan, di mana kita ketahui bahwa sebanyak 23 siswa dari desa lebih memilih pembelajaran secara luring, 9 secara daring, dan 17 orang lebih memilih pembelajaran gabungan atau mix. Sementara siswa kota, 8 orang memilih secara luring, 21 secara daring, dan 12 orang secara gabungan antara luring dan daring. Selanjutnya, dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, kita diminta untuk menuliskan kesimpulan penelitian tersebut. Berikutnya adalah prosedur uji korelasi Kramers menggunakan SPSS. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Selanjutnya, klik pada Sheet Variable View. Pada Sheet Variable View, untuk baris pertama silahkan diketikkan asal. Asal ini kita maksudkan untuk menuliskan asal rumah. Kita tambahkan data lengkapnya pada kolom label. Kemudian desimal di sini karena asalnya ini adalah angka bilangan bulat, maka desimalnya dinolkan. Selanjutnya value-nya kita klik di sini. Kita tuliskan 1 itu untuk siswa dari desa, lalu kita add, dan 2 itu siswa dari kota. Lalu kita add. Pastikan desa dan kota sudah masuk pada kotak dialog ini, lalu klik OK. Selanjutnya, pada kolom ukuran kita ganti asal rumah itu merupakan skala nominal, sehingga di sini kita ganti dengan nominal. Selanjutnya, yang kedua adalah bentuk. Bentuk di sini kita maksudkan untuk menuliskan bentuk pembelajaran yang dipilih. Karena merupakan bilangan bulat, desimalnya ini juga kita nolkan. Lalu klik value di sini. Nah, kita masukkan 1 untuk pembelajaran dalam bentuk luring. Kemudian 2 untuk pembelajaran daring, dan 3 untuk pembelajaran mix atau gabungan antara luring dan daring. Setelah ketiganya masuk, lalu kita klik OK. Selanjutnya, jangan lupa skalanya diganti dengan skala nominal. Kemudian, baris yang ketiga kita ketikkan frekuensi, di mana frekuensi ini menunjukkan banyaknya siswa. Karena banyak siswa merupakan bilangan bulat, maka desimalnya juga kita nolkan. Kemudian ukurannya kita ganti dengan scale. Setelah kita berhasil melakukan setting data pada Sheet Variable View, kita klik pada Sheet Data View. Kita masukkan datanya pada kolom ini, dimana kita ketahui bahwa asal ini terdiri dari 2, desa dan kota. Karena bentuknya ada 3 kelompok, maka di sini angka 1 ini kita ketikkan sebanyak 3. Kemudian 2-nya sebanyak 3.
Nah, bentuknya juga ada 3. Jadi ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Artinya, jika asalnya 1, bentuknya 1, maka ini adalah siswa dari desa yang memilih menggunakan luring. Baris kedua ini desa yang memilih daring. Baris ketiga ini desa yang memilih mix. Baris keempat ini adalah kota yang memilih luring. Yang baris kelima kota yang memilih daring. Dan baris yang keenam adalah kota yang memilih mix. Kita lihat kembali datanya. Dari data ini kita masukkan datanya 23, 9, dan 17. Kemudian 8, 21, dan 12. 8, 21, dan 12. Setelah berhasil memasukkan data seperti ini, silahkan klik pada menu data, kemudian pilih week case, dan silahkan dipilih week case by. Kemudian banyaknya siswa atau frekuensi siswa tadi kita masukkan pada kolom frekuensi variabel. Selanjutnya klik OK. Langkah berikutnya adalah klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, lalu silahkan dipilih Cross Tab. Silahkan masukkan asal rumah pada kolom row, kemudian bentuk pembelajaran pada kolom. Selanjutnya klik menu Statistik. Silahkan dicentang pada kolom chi-square dan P-N-Kramers, karena kita akan menguji chi-square dengan Kramers. Lalu klik Continue. Selanjutnya klik pada menu Cell, silahkan dicentang di sini, lalu klik Continue dan pilih OK. Nah, ini adalah hasil uji korelasi Kramers menggunakan software SPSS. Yang kita gunakan adalah di sini luaran ini merupakan luaran uji chi-square, dan yang bawah ini merupakan luaran uji Kramers-nya. Selanjutnya kedua tabel ini kita gunakan pada lembar kerja uji korelasi Kramers. Bagaimana prosedur uji Kramers secara manual? Ada beberapa tahapan dalam melakukan uji Kramers. Pertama, merumuskan hipotesa. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi. Yang ketiga adalah menentukan statistik uji yang digunakan. Kemudian yang keempat, komputasinya. Pada kolom komputasi, jika secara manual dihitung menggunakan kalkulator, maka untuk yang menggunakan SPSS tinggal di-copy pada kolom bagian ini. Tertulis judulnya adalah chi-square test. Dari sini kita ketahui bahwa nilai persen chi-square itu sebesar 12,306 dengan signifikansi sebesar 0,002. Karena signifikansinya kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya adalah ada hubungan yang signifikan antara tempat tinggal dengan pilihan bentuk pembelajaran. Siswa yang berasal dari desa cenderung memilih pembelajaran secara luring, sedangkan siswa yang berasal dari kota lebih cenderung memilih pembelajaran secara daring. Selanjutnya, bagaimana interpretasi hasil uji korelasi Kramers-nya? Hasil SPSS menunjukkan bahwa nilai Kramers-nya sebesar 0,370 dengan signifikansi 0,002. Karena signifikansinya kurang dari alfa, maka korelasi Kramers ini sangat signifikan. Adapun terkait besaran korelasi sebesar 0,370, jika kita bandingkan dengan tabel yang ada di sebelah kanan ini, maka kategorinya masuk pada korelasi yang cukup kuat. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa hubungan antara tempat tinggal dengan pilihan pembelajaran itu cukup kuat. Demikian video kita kali ini. Semoga
bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.